Hari ini kami berkumpul Tuhan secara online untuk belajar pengenalan akan firman Tuhan, khususnya bagi kami kaum perempuanmu ya Tuhan. Kami mau dididik, kami mau belajar lebih lagi supaya sungguh kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Alright, oke. Selama beberapa minggu saya udah menyampaikan pelajaran bagaimana kita bisa memiliki kekayaan hati. Kenapa? Karena semua orang kepengen banget untuk jadi orang kaya gitu ya. Tetapi ingat ya bahwa kekayaan harta dunia itu seperti emas, perak gitu ya. Ngengat bisa memakannya, bisa hari ini kaya, besok belum tentu bisa kaya ya. Tetapi kita disuruh Tuhan bukan fokus sama kekayaan duniawi, tetapi kita disuruh sama Tuhan untuk fokus pada kekayaan yang kelak bisa kita bawa ke surga. Karena kekayaan duniawi, waktu kita RIP ya, rest in peace, kita nggak akan bawa semuanya itu ya, kita cuma akan wariskan ke orang lain. Tetapi ketika kita menjadi seorang wanita yang bisa mewariskan kekayaan hati kita, kita kasih kepada anak, cucu, mantu, cicit kita dan seterusnya, nggak akan habis gitu ya. Tetapi kalau kita dikasih kekayaan duniawi, waduh kalau anak kita aja udah salah pakai uangnya, nggak sampai 7 turunan, uangnya udah habis semuanya. Untuk itu kita mau belajar pada malam hari ini, melanjutkan daripada serial pelajaran perempuan kaya hati. Di minggu pertama, kalau buat yang udah ngikutin dari awal ya, kita belajar bagaimana sih rahasianya menjadi perempuan yang cakep, bukan cakep. Terus kita belajar juga ya, kita ternyata disuruh Tuhan untuk selalu berbuat baik. Sekalipun ya kan mungkin suami kita belum baik, orang lain belum baik. Tetapi kita belajar untuk selalu berbuat baik. Kemudian kita juga diajarin ya, kunci untuk bisa menjadi perempuan yang kaya hati, nggak boleh jadi perempuan yang males ya. Kemudian kita diajarin juga di minggu keempat, sebagai seorang perempuan kita harus punya persiapan. Waktu itu kita udah bahas ya, persiapan apa aja yang harus kita miliki. Kemudian yang kelima, perempuan kaya hati itu adalah perempuan yang pandai mengelola keuangan ya. Enggak boros, enggak matre, enggak cinta uang ya. Kemudian kita belajar lagi di minggu ke-6, kita sebagai perempuan kaya hati pasti kita berjiwa sosial gitu ya, bukan pansos tapi jisos ya. Kemudian pelajaran yang ke-7, seorang perempuan yang kaya hati itu dia percaya diri, dia nggak mencari validasi dunia karena dia tahu validasinya dia berasal daripada Tuhan. Kita belajar di minggu ke-8 bahwa seorang perempuan kaya hati itu perkataannya adalah perkataan berkat yang keluar dari mulut bibirnya. Dan yang minggu kemarin kita belajar kita itu bisa memelihara keluarga kita dengan baik. Buat yang single ya kan, kita memelihara orang tua kita, adik kita, keluarga kita. Buat yang sudah berkeluarga apalagi ya, kita kemarin belajar tugas-tugas istri dan lain-lain. Dan malam hari ini kita akan belajar rahasia ke-10 bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang kaya hati. Semuanya masih kita ambil dari Amsal 31 ya. Dalam Amsal 31 ayat 29 berkata demikian. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Saya ulang ya. Amsal 31 ayat 29. Oke. Ini ayat pembuka kita pada malam hari ini. Amsal 31 ayat 29 boleh dicatat. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Wow, ini mah amin banget ya. Dikatakan begini, banyak wanita telah berbuat baik. Berarti kita lagi ngomongin kategori wanita yang berbuat baik. Kategori wanita baik, kategori wanita yang memberkati. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita melebihi mereka semua. Jadi udah ada di grup orang baik aja udah bagus banget. Ada di grup orang baik aja itu udah luar biasa. Tetapi ternyata kita melebihi mereka semua. Sehingga kalau saya kasih judul pada malam hari ini, saya kasih judul above average. Orang-orang itu semuanya average ya, semuanya rata-rata baik.
rata-rata wanita baik, tetapi kita above average ya. Semua yang di rumah katakan saya above average. I am above average ya. Katakan lebih yakin lagi di hadapan Tuhan, saya di atas rata-rata. Saya di atas rata-rata. Kenapa? Karena firman Tuhan yang berkata pada malam hari ini, karena kau melebihi mereka semua. Nah, untuk itu kita mau belajar ya. Kok kita bisa dibilang kita melebihi mereka semua sih? Orang baik itu di dunia memang banyak ya. Orang baik itu bisa berarti karena memang mereka baik budinya, atau orang baik itu karena mereka terlihat baik. Apalagi di zaman sosmed seperti begini ya. Yes, saya di atas rata-rata, I'm above average. Yes Lord, saya di atas rata-rata, I'm above average. Semua teman-teman perempuanku juga above average ya. Kenapa bisa dikatakan kita itu banyak orang bilang, kita lihat banyak orang kelihatannya baik ya. Ada yang benar-benar baik ya kan, tetapi ada yang terlihat baik. Di zaman sosial media seperti sekarang ini, banyak foto-foto yang orang bisa pasang gitu ya, yang menunjukkan kebaikan seseorang, yang menunjukkan mungkin kebaikan hatinya dia, dengan mungkin dia melakukan hal yang baik, dia berbagi ya kan, mungkin juga dia sukses di bidang pekerjaannya, dia dapat award, dia dapat pujian, dia dapat kenaikan tingkat, promosi, dia dapat mobil baru dan lain-lain. And kita semua langsung bilang, wow, good banget ya, it's so good banget gitu. Apa yang kita lihat secara mata ya, kita katakan it's good banget. Kenapa kita bisa bilang it's good banget? Ya tentu aja karena kebanyakan kita menghidupi yang namanya standar dunia. Standar dunia itu harus kaya, baru orang bisa dibilang wow, awesome banget, hidupnya good banget. Harus cakep ya, harus keren, penampilannya harus kekinian banget, penampilannya keren banget, dan orang akan kasih acungan jempol dan berkata, wow ya, good banget. Kemudian kalau kita menjadi seorang perempuan dan kita lihat kecantikan ya kan, kita lihat kayak mukanya bagus, cakep, keren, mulus, kayak mochi, licin, kayak glass gitu ya, segala macam, kita bilang good. Kita begitu gampang kasih cap good untuk standarnya dunia, which is nggak apa-apa ya, maksudnya ya good lah, tetapi saya mau memberitahukan berikutnya, ternyata bukan itu yang Tuhan inginkan. Balik lagi, standar dunia apa? Waktu kita lihat ada seseorang ya kan, yang mungkin mencapai pencapaian di kantornya, kita langsung bilang good. Kita dengar lagi ada seorang teman kita mungkin yang naik jabatan, dikirim sama kantor ke luar negeri, wow, kita langsung bilang good gitu ya. Kemudian kita lihat ada teman kita yang pakai tas terbaru, wow, good gitu ya. Pakai sepatu terbaru, good. Kemudian pergi ke restoran yang lagi in banget, restoran mahal yang lagi Instagram di mana-mana pasang, kita harus bilang wow, good banget gitu ya. Everything kita katakan good ya. Padahal itu adalah standarnya dunia. Sehingga ketika kita tidak mencapai standarnya dunia, kita merasa kita nggak good. Kita nggak makan di restoran mahal, kita nggak kelihatan cantik seperti teman-teman perempuan kita lainnya gitu ya. Dan kita akhirnya ketika kita masuk kepada standarnya dunia, kalau kitanya adalah orang yang mungkin hidup kita diancungin jempol sama teman kita, karena kerjaan kita good, mungkin karena uang kita good, karena mungkin wajah kita good gitu ya. Kita ngerasa seperti kita mendapatkan yang udah terbaik gitu loh, udah terbaik. Saya ada khotbah judulnya gold atau glitter ya. Oke, sedikit saya mau sampaikan. Banyak kita ketika kita mencapai apa yang menjadi standarnya dunia ini sebenarnya adalah glitter. Glitter itu penampakannya mirip sama emas. Glitter itu juga berkilau-kilau. Glitter itu warnanya juga warna emas. Glitter itu kesannya adalah expensive, kesannya adalah mahal gitu ya. Tetapi kita tahu glitter itu nggak mahal. Glitter itu
gampang didapetin. Glitter itu habis dipakai udah nggak ada gunanya lagi. Glitter itu sifatnya tidak seterusnya tetapi sifatnya sementara. Dan kita sebagai kaum perempuan, kita terpesona dengan glitternya dunia. Kita terpesona dengan hal-hal yang sifatnya lebih sementara. Kita terpesona dengan standar-standarnya dunia. Dengan mudahnya kita kasih acungan jempol untuk standarnya dunia. Tetapi kenapa firman Tuhan katakan, kau melebihi semua mereka? Kenapa Tuhan bilang, engkau above average? Engkau di atas rata-rata. Karena kita tidak terjebak dengan glitter. Kita tahu glitter itu tidak ada artinya. Kita tahu glitter itu bukan yang kita kejar. Glitter itu adalah hal yang cuma di sini aja. Dan kita mau di sini, di atas rata-rata. Bukan dengan mengejar tas yang lebih mahal, supaya kita above average. Bukan dengan mengejar uang yang lebih tinggi, supaya kita above average. Bukan dengan cari liburan yang lebih keren ke tempat-tempat yang mahal, no. Tetapi yang Tuhan maksudkan above average adalah jangan masuk ke dalam standarnya dunia. Kita tidak sama dengan level dunia. Kita levelnya Tuhan. Kita level surgawi. Untuk itu kita harus naikin standar kita. Kita harus above average dengan memiliki yang namanya standarnya Tuhan. Nah, kalau kita punya standarnya Tuhan, maka yang kita miliki adalah pure gold, emas yang asli, ya, bukan emas yang dijual di toko emas, tetapi kita bicara adalah emas spiritual yang bukan lagi glitter. Dan kita ngerti juga sama perbedaan emas sama glitter. Kalau glitter sifatnya sementara, emas itu sifatnya kekal. Kalau glitter itu murah banget ya, 5.000 perak juga dapat, mungkin seplastik gitu ya. Yang namanya emas itu mahal sekali. Yang namanya glitter itu habis dipakai dibuang. Emas itu nggak mungkin kita buang. Waktu kita udah beli emas kalung misalnya 10 gram, kita nggak akan buang itu yang namanya kalung 10 gram. Kita simpen because we know ini berharga luar biasa. Nah, Tuhan mau sekali lagi kita sebagai kaum perempuan jangan ada di dalam standarnya dunia. Kita harus melebihi mereka semua. Melebihi apa yang baik menurut kata dunia. Melebihi apa yang good menurut standarnya dunia. Tuhan mau kita sekali lagi naik ke level berikutnya. Nah, untuk itu bagaimana supaya kita bisa naik kepada level berikutnya? Bagaimana supaya kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang benar-benar gold dan bukan glitter. Yang benar-benar dari dalam hati kita itu adalah orang-orang yang mendapatkan validasi acungan jempol dari Tuhan. Karena kita ada di dalam standarnya Tuhan. Oke, beberapa hal ingin saya bagikan. Yang pertama, sebagai seorang perempuan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, ini dia. Ini kita udah mulai masuk ke dalam standar yang beda. Kita nggak lagi mengasihi dunia. Kita nggak lagi pusing dengan istilahnya penampilan kita. Bukan berarti kita langsung jelek berantakan ya. Tetapi artinya penampilan kita selama kita rapi, nggak harus yang mahal ya. Selama penampilan kita sopan, itu udah nggak menjadi lagi prioritas yang membuat kita jadi takut keluar kalau kita nggak keren, takut bergaul kalau kita nggak punya tas, kita takut bergaul kalau kita nggak pakai baju keren. No, buat kita udah bukan level kita lagi. Kita mau pakai baju murah, kita mau pakai kaos putih, kita mau pakai tas 100.000 ya. Vina tahu nih, Vina kan ada di sini ya. Vina itu selalu nemenin saya pelayanan kemana-mana. Vina tahu saya lagi hobi banget pakai tas yang harganya 30.000. Dipakai lagi sampai Vina gemes, itu tas nggak ada kancingnya kata Vina gitu ya. Jadi kelihatan barang-barang yang ada di dalamnya. Tapi I love it. Dan saya nggak peduli saya pergi ke Plaza Indonesia misalnya, saya pergi ke kafe yang keren, saya pergi ke mall, saya tenteng tas itu gitu ya. Saya pergi pelayanan. Kenapa? Karena kita bukan lagi ada di dalam standarnya dunia yang kita ditentukan dengan tas kita ditentukan dengan penampilan kita. No, saya mau masuk ke dalam above average, di atas rata-rata. Standar yang lebih tinggi yaitu standarnya Tuhan. Dan saya ingin juga
mengajak teman-teman perempuanku yang ngedengerin pada malam hari ini gitu ya. Kalau kita udah mencapai standarnya Tuhan, kita nggak akan peduli dengan hal-hal seperti demikian. Karena hal itu adalah glitter. Yang kita cari adalah gold. Yang kita cari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Dengan mengasihi Tuhan segenap hati. Bukan mengasihi barang-barang dunia. Bukan mengasihi apa yang good buat dunia. Matius 22 ayat ke-37 dan 38 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Coba kalau saya tanya satu persatu, boleh jujur jawab aja di dalam hati. Apakah kita udah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Atau kita masih mengasihi barang-barang kita melebihi Tuhan? Saya teringat satu kali ada seorang cerita ya. Saat itu rumahnya dia kebakaran gitu ya. Rumahnya kebakaran. Dan dia itu pencinta make up. Dia bilang gajiannya dia, ini anak seorang perempuan belum menikah ya, udah kerja, gajinya lumayan, dan dia suka banget sama make up. Dan dia katakan make upnya dia tuh yang branded yang mahal-mahal. Udah ada istilahnya satu kotak gede itu nilainya udah mungkin ratusan juta hanya untuk make upnya dia gitu ya. Wow ya kan, luar biasa banget. Dan rumah dia kebakaran. Dan dia bilang gini, waktu rumah kebakaran, dia gak ingat untuk doa, gak ingat untuk teriak sama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi yang langsung spontan, yang dia ingat adalah make upnya dia. Dia langsung teriak, oh make up aku gitu kan. Dia langsung ke kamar dia hanya untuk gotong itu make up. Dia lari keluar dan dia katakan yang selamat cuma make up. Dia udah gak inget lagi katanya nyelamatin baju, dia udah gak inget lagi nyelamatin sepatu, gak inget apa-apa. Yang penting make up aku. Walaupun dia ceritanya akhirnya dia ketawa karena kejadiannya kan udah cukup lama. Dia ketawa kenapa waktu mulai saya mentorin, dia menyadari. Iya ya pastor katanya, saya itu cinta banget sama barang-barang dunia gitu ya, sebelum dia above average. Nah malam hari ini juga saya mau kasih tahu buat teman-teman perempuan ya. Kalau saya tanya, do you love God more than you love anything in this world? Melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini? Ya, seringkali kita masih lebih berat dengan barang-barang dunia. Kita lebih berat dengan perkara-perkara dunia gitu ya. Padahal ini adalah perintah yang paling utama. Perintah yang nomor 1. Untuk kita mengasihi Tuhan. Menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu tanda bukti kita. Kita benar-benar menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita nggak usah ya harus kayak berpikir bahwa aku harus berbuat baik dulu baru Tuhan cinta sama aku. Aku harus kudus dulu baru Tuhan cinta sama aku. Saya mau katakan no. Tuhan tetap cinta sama kita, bahkan sudah jatuh cinta sama kita. Sekalipun saat itu kita masih dalam kondisi sangat berdosa. Tuhan udah cinta sama kita. Sekalipun saat itu kita masih dalam kondisi menjadi perempuan yang tidak taat sama Tuhan. Menjadi perempuan yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan udah sayang sama kita. Nah apalagi sekarang setelah kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Dimana kita tahu bahwa Tuhan pun yang begitu sayang sama kita, dia juga kepingin supaya kita pun sayang sama kita. Nah, kalau kita tahu Tuhan udah mengasihi kita, ya kan? Kita pasti bersedia melakukan segala sesuatu dengan happy, dengan sukacita, ya. Kita melakukannya dengan gembira. Kita nggak akan bersungut-sungut di dalam kehidupan kita, karena apapun yang kita kerjakan, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Jadi itu yang terpenting dalam kehidupan kita supaya kita bisa above average, supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Oke, nah untuk itu kalau kita udah ngerti
Dan kita udah bisa bilang sama Tuhan, yes Lord, I want to love you, ya, the most dalam kehidupanku, melebihi hal-hal dunia. Maka kita akan masuk ke dalam hal yang kedua, yaitu pasti waktu kita sudah menjadikan Tuhan nomor satu, kita akan menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita, ya. Jesus is the center of our life. Tuhan Yesus pusatnya. Sehingga dalam segala sesuatu, buat kita yang paling penting adalah Tuhan. Belum kita melakukan sesuatu, yang kita taruh di pikiran kita adalah Tuhan. Ini nyenengin Tuhan gak ya? Ini memuliakan nama Tuhan gak ya? Kalau aku bertindak begini, oke gak ya sama Tuhan? Dan kita akan memprioritaskan setiap kehidupan pekerjaan kita hanya untuk Tuhan. Sehingga kita tahu kapan waktunya untuk doa, kapan waktunya untuk nonton Netflix, kapan waktunya untuk TikTok, ya kan? Karena kalau enggak, ya kan, kita akan turun lagi kepada standar dunia. Terlalu asik dengan sosial media. Nonton, hati-hati loh, TikTok, Reels itu seperti racun. Nggak mungkin kita cuma nonton 2 atau 3, ya kan. Kita pasti nonton sampai 20-30, bahkan mungkin ada yang nggak sadar nonton 200 sampai 300 Reels gitu ya. Sampai 4 jam, 5 jam. Bayangin kalau 1 menit itu berarti 1 jam itu 60 tontonan yang kita bisa tonton. Yang kalau misalnya semuanya 1 menit berarti 120 tontonan dalam 2 jam, 180 tontonan dalam 3 jam. Kita kasih waktu 4 jam di depan sosmed kita, ratusan yang udah kita tonton gitu ya. Tapi untuk masuk ke kamar, duduk diam di bawah kaki Tuhan, kok susah banget ya. Dengarkan tadi kalau kita dari awal belajar, ini standarnya dunia. Sosial media ada di dalam standarnya dunia. Kita keren banget kalau kita kelihatannya punya Instagram, ya kan. Kita keren banget kalau kita kekinian punya TikTok, atau kita suka nontonin Instagram atau TikTok, nggak salah juga, ya kan. Tetapi artinya kalau kita hanya sampai sebatas di situ, kita nggak above average, kita akan terikat dengan hal ini. Sementara yang Tuhan mau, ya, pusat hidup kita bukan Instagram, pusat hidup kita bukan TikTok, pusat hidup kita bukan nonton film, pusat hidup kita bukan kekhawatiran, pusat hidup kita bukan ketakutan, pusat kehidupan kita bukan cuma melakukan perkara-perkara dunia, tetapi pusat hidup kita adalah Kristus. Apakah kita sudah memperbanyak waktu pribadi kita sama Tuhan? Apakah kita udah lebih banyak lagi baca Alkitab di dalam kehidupan kita? Apakah kita udah doa bukan sekedar karena kita lagi butuh sesuatu, sehingga kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan tolong dong Tuhan, aku butuh banget uang, aku butuh banget uang. Tuhan tolong suamiku belum bertobat. Apakah hanya sekedar itu yang kita lakukan? Kalau cuma sekedar itu, kita sama lagi kayak average orang dunia yang cari Tuhan kalau butuh aja, yang cari Tuhan kalau lagi sakit, yang cari Tuhan mendekat sama Tuhan, bisa berdoa sama Tuhan sampai sejam karena butuh mujizat aja. No, kita above average. Kita harus mulai kasih waktu kita ngobrol sama Tuhan, even tanpa minta apa-apa sama Tuhan. Ngobrol bukan karena kita punya kebutuhan, ngobrol karena kita sayang sama Tuhan, karena kita udah disayang sama Tuhan. Itulah above average. Dan saya rindu teman-teman perempuan di tahun 2022 ini dengan ngikutin kelas perempuan kaya hati, ada nilai-nilai Kristusnya. Saya bilang, pelajaran-pelajaran ini simple-simple aja. Pelajaran saya nggak ada yang susah, tetapi mempraktekkannya seringkali susah. Kita dengerin dan berkata, oh iya tadi cuma disuruh berdoa, cuma disuruh begini-begini, tapi coba praktekin. Praktekin, gak mudah. Gak mudah untuk matiin TV, gak mudah untuk matiin sosial media kita. Pada saat kita ingat bahwa kita udah waktunya harus mendekat kepada Tuhan. Ayo, lakukan. Dan saya mau katakan, yes gak mudah, tetapi bisa. Bisa. Saya mau ingetin teman-teman perempuanku, ya. Kalau perlu, pasang waker setiap 4 jam.
pasang waker setiap, dia tentukan sendiri waktunya. Mungkin setiap 6 jam, atau perlu pasang waker setiap 3 jam. Waker bunyi kita tahu, waktunya aku untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kasih waktu ngobrol, tersenyum. I love you Lord, ya kan? Aku cinta Tuhan, I love you Lord, thank you udah untuk mencintai aku. Nyanyi, ya kan? Pasang YouTube, dengerin lagu-lagu rohani, aduh enak banget. Ngobrol sama Tuhan, itu berarti kita, ya kan? Menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Dan kita ngerti, berdoa bukan sekedar untuk meminta, tetapi kita ngerti berdoa adalah komitmen kita, ya. Karena kita tahu di dalam doa kita ada kekuatan supranatural yang akan bekerja bagi kehidupan setiap kita. Amin, amin. Jadi above average dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, ya. Sehingga kita bisa berbeda, ya. Bukan lagi jadi orang yang good loh kamu berdoa, good loh kamu ke gereja, good loh kamu baca firman Tuhan di pagi hari. Tetapi sekarang engkau melebihi semua mereka. Engkau melebihi semua mereka. Bukan sekedar cuma doa waktu perlu, doa karena harus makan, doa karena baru bangun tidur, doa karena mau tidur malam. Tetapi engkau melebihi semua mereka karena engkau tahu, engkau punya komitmen untuk berdoa. Bukan di waktu-waktu yang tadi saya sebutkan, tetapi above average. Saya tantang teman-teman perempuanku semuanya, yuk mulai lakukan itu. Mulai lakukan itu. Mulai tambah jam doa kita. Mulai baca firman Tuhan bukan karena cari ayat kesembuhan, cari ayat supaya enteng jodoh, cari ayat supaya suami bertobat gimana, cari ayat supaya ada jalan keluar. No. Tetapi kita baca ayat karena kita sayang sama Tuhan, karena kita mau kenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Oke? Ya. Kemudian kalau kita udah tahu nih kita itu melebihi semua mereka, maka disambung lagi ya. Tadi kita udah baca Matius 22 ayat ke-39 ya sekarang. Dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Engkau melebihi semua mereka. Good, tetapi engkau above average. Why? Karena engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah pasti ya, kita kenal Tuhan, kita itu sama orang pasti kita baik, good lagi kan, baik kan good lagi. Tetapi sekarang Tuhan juga tantang kita above average, mengasihi orang, bukan cuma mengasihi kalau dia baik. Ini banyak teman-teman perempuan kan, yang kalau sama orang baik kita juga baik gitu ya. Dia kasih kue, kita kasih kue. Dia kasih pelukan, kita kasih pelukan. Dia tegur, kita tegur. Dia traktir, kita traktir. Itu di sini, itu standar dunia banget, masih sama gitu ya. Tetapi banyak kita ya tahu kalau standar dunia adalah kalau orangnya jahat, males sama dia males banget ya kan. Kalau orangnya mungkin nggak bisa nolongin kita, aduh males banget deh main sama dia juga nggak bisa nolongin kita gitu kan. Kalau orangnya nggak negor kita duluan, aduh ngapain WA duluan, dia aja nggak peduli sama aku gitu kan. Terus kalau misalnya mengasihi sesama itu dilihat dari apa yang mereka beri sama kita. Tapi enggak, you are above average. Kenapa? Karena sekalipun orang itu nggak bisa nolongin kita, kita tetap mau nolongin orang itu. Karena sekalipun orang itu belum negur kita, kita akan tetap negur dia. Karena sekalipun orang itu nggak tahu terima kasih, kita akan tetap bilang makasih sama dia. Karena sekalipun orang itu mungkin ngejahatin kita, kita tetap akan berbuat baik sama orang tersebut gitu ya. Nah itu baru above average, itu baru namanya melebihi setiap mereka gitu ya. Ini yang Tuhan mau supaya kita punya kekayaan hati seperti demikian. Gak gampang sih ya kan, gak gampang, tetapi bisa karena Tuhan yang kasih kekuatan sama kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sorry bentar ya, aku mau minum. sorry keselak.
Oke, jadi above average adalah sekali lagi bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita kalau mengasihi diri kita sendiri, kita selalu juga mau memberikan yang terbaik untuk diri kita kan? Ayo, belajarlah untuk memberikan juga yang terbaik bagi orang lain. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, amin ya. Oke, udah banyak ya. Pertama tadi we have to love God, kedua kita menjadikan Tuhan pusat hidup kita, kemudian kita harus mengasihi sesama above average, dan yang terakhir deh ya, yang terakhir supaya kita nggak cuma ada di standarnya dunia aja, standar good aja, kita mau naik level kepada level selanjutnya, maka yang keempat adalah apa? Kebijaksanaan surgawi, above average, karena kita beda sama teman-teman kita. Karena tiba-tiba kita bisa muncul dengan kebijaksanaan. Kita tiba-tiba punya wisdom of God. Ya, tiba-tiba yang lainnya mungkin udah putus asa, kita nggak putus asa. Yang lainnya mungkin cuma nggak tahu jalan keluarnya apa-apa, kita muncul dengan jalan keluar. Yang lainnya mungkin ngikutin standar-standar dunia, tiba-tiba kok kita tampil beda, punya standarnya Tuhan karena kebijaksanaan. Ya. Dikatakan begini, orang yang bijaksana itu ya, dia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Kita above average, kenapa? Karena ingat ya, kalau pemilihan Putri Universe atau Miss Universe, Putri Indonesia, yang juara itu dapat yang namanya mahkota. Kalau kita mau above average, Tuhan udah janji ya, hikmat atau kebijaksanaan itu akan membuat kita mendapatkan namanya karangan bunga yang indah di atas kepala kita. Hikmat atau kita menjadi wanita yang bijaksana, itu kita akan mendapatkan mahkota yang indah yang akan dikaruniakannya kepada kita, gitu. Karena kita punya kebijaksanaan yang akan menuntun kita, dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 9 dan 11, yang akan memimpin engkau di jalan yang lurus. Kita bijaksana ya, kita berjalan di jalan yang lurus dan kita akan mendapatkan mahkota daripada Tuhan. Yang good ini bisa jadi di dalamnya orang-orang pintar ya, mereka punya knowledge, mereka punya pengetahuan gitu ya. Nah, pengetahuan itu adalah informasi kan. Knowledge adalah sekedar informasi. Semakin orangnya sering baca buku, dia akan dapat knowledge lebih lagi. Semakin orangnya lebih baca Google, lihat-lihat di Google lah, belajar dari Google, dia akan dapat knowledge lebih lagi. Semakin sekolah, knowledge-nya lebih lagi. Tapi ingat, knowledge hanya sebatas informasi. Adanya di mana? Di standarnya dunia. Tetapi kebijaksanaan adanya di atas, melebihi dari knowledge. Kebijaksanaan atau hikmat ya, ini adalah aplikasi ya dari pengetahuan itu yang kita udah dapetin. Orang udah terima pengetahuan, belum tentu dilakukan ya, tetapi orang yang bisa melakukan pengetahuan ya, itu dia bijaksana ya, dia tahu mana yang baik yang harus dilakukan. Apalagi kalau yang dia tahu, knowledge-nya, pengetahuannya adalah firman Tuhan. Ya, dia tahu bahwa firman Tuhan ini bukan cuma sampai standar informasi, tetapi above average, firman Tuhan itu membuat transformasi gitu. Jadi itu orang, perempuan yang punya hikmat, dia pasti akan beda sama teman-teman lainnya gitu ya. Jadi waktu kita punya kebijaksanaan, kita akan memilih hal-hal apa yang akan kita lakukan dan yang tidak kita lakukan gitu ya. Karena waktu kita punya kebijaksanaan above average, hal ini akan membawa kita, waktu kita bisa memilih yang tepat, akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan gitu ya. Kemudian kita bisa punya kebijaksanaan, kata-kata apa yang akan kita pilih waktu kita ngomong sama orang. Kita punya pilihan untuk berdiri di atas kebenaran. Pokoknya jadi bijaksana deh gitu ya. Kita nggak jadi kayak orang dunia seperti begitu ya. Termasuk kita punya pilihan untuk benci orang atau mengampuni orang. Kita punya pilihan untuk
untuk berjalan di jalan yang lurus atau di jalan yang bengkok. Kita punya pilihan untuk masuk ke gerbang atau ke jalan yang sempit atau ke jalan yang lebar. Karena kita above average, punya kebijaksanaan. Oke? Nah itu dia. Jadi kita udah belajar ya pelajaran yang ke-10 hari ini untuk menjadi seorang perempuan yang kaya hati. Dikatakan bahwa seorang perempuan yang kaya hati itu above average. Above average-nya gimana ya? Dia itu nggak cari glitter, tetapi dia cari gold. Dia cari nilai emas yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah. Sehingga dia menomorsatukan Tuhan. Dia cinta Tuhan melebihi cinta dunia. Nggak sampai di sini aja, tapi cintanya sampai di sini. Kemudian pusat hidupnya adalah Kristus, bukan dunia. Sehingga apa saja yang dia lakukan, dia tahu untuk menyenangkan hati Tuhan, gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi kita belajar bahwa orang yang above average, dia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Kemudian dia punya kebijaksanaan, bukan sekedar knowledge aja atau pengetahuan aja. Amin. Dan saya berdoa semuanya yang dengerin pada malam hari ini, ya kan, kita semua menjadi perempuan-perempuan yang orang bisa lihat kita above average kita. Amin, amin, amin. Oke. God bless you. Thank you, Nat. Thank you, Irene. Ya kan? Yuk kita mau doa supaya teman-teman di rumah semuanya, khususnya kaum perempuan, bisa benar-benar above average ya. Melebihi mereka semua. Melebihi teman-teman perempuan yang lain. Bukan sekedar baik aja, tetapi above average. Hai Jen. Amin, 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 amin ya. Yuk, yang mau saya doain supaya bisa above average di rumah masing-masing, angkat kedua tanganmu dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu malam hari ini yang telah mengikuti kelas ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, biar setiap mereka saat ini yang mengangkat tangan mengerti bahwa yang mereka cari bukan glitter, bukan standar dunia. Mereka harus melebihi daripada standarnya dunia. Mereka harus masuk kepada standarnya Tuhan, yaitu gold, yaitu emas yang sesungguhnya, yang akan terus dibawa sampai kepada kekekalan. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mengangkat tangan, biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan mereka, menjadikan Tuhan pusat kehidupan mereka. Jadikan mereka juga seorang perempuan yang bisa mengasihi sesama mereka seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Mengasihi orang-orang yang mungkin tidak berbuat baik dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang tidak menguntungkan dalam kehidupan mereka, yang tidak bisa menolong mereka atau memberkati mereka dengan harta atau apapun juga. Tetapi mereka tetap bisa mengasihi. Dan pada akhirnya ya Tuhan, berilah hikmat kebijaksanaan Tuhan. Sehingga para teman-teman perempuanku ini Tuhan, pada saat ada tantangan, ada masalah, mereka bertindak bijaksana. Mereka memilih hal-hal yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kebijaksanaan, ada hikmat ilahi turun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Yes.